Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Dan selamat memasuki satu bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Dan di minggu pertama ini kita merenungkan satu tema, The Greatest Treasure in Your Life. Yaitu tentang harta yang paling besar di dalam kehidupan kita ini. Sekalian kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pada hari ini, apakah yang sedang engkau cari di dunia ini? Saudara sekalian, kita memulai pemberitaan firman pada hari ini dengan kisah seorang anak kecil dari negara Jepang. Dilahirkan 17 November. Ada yang ulang tahun 17 November? Ya, berarti sama dengan dia sekalian. Lahir di tahun 1906. Anak dari 9 bersaudara, tetapi hanya 4 yang berhasil hidup dewasa, sedangkan 5-nya itu meninggal waktu kecil. Kenapa meninggal waktu kecil sekalian? Karena miskin, sanitasi kurang, dan pengobatan juga sangat buruk sekalian. Pada waktu si anak ini masih kecil, juga sakit-sakitan, ingus-ingusan. Dan setiap kali dia ingus sekalian, dengan baju dia melap muka hidungnya, sehingga bajunya itu seperti kena lengket sekalian. Di sekolahnya prestasi sangat jelek, tidak suka membaca. Kalau suruh mengarang, mengalami kesulitan, dan seringkali juga bolos sekolah. Tetapi sekalian, si anak kecil ini mempunyai satu keunikan kelebihan sekalian, yaitu dia suka sekali membantu papanya di bengkel. Karena papanya itu adalah seorang montir bengkel. Dan di dekat rumahnya itu ada sebuah pabrik penggiling padi, dan dia sangat berminat, antusias waktu mendengar suara mesin-mesin. Bukan suara rock sekalian atau keroncong, tapi suara mesin sekalian. Itu menggairahkan hati dan semangatnya. Dan setelah tamat SMP sekalian, dia melamar kerja di sana sini. Terakhir diterima sebuah bengkel mobil. Dengan hati yang penuh sukacita, sesuai minatnya, bisa diterima di sebuah pabrik mobil. Tetapi setelah nego dan diatur sekalian, rupanya tidak menjadi montir mobil, tapi menjadi pengasuh anak majikan. Karena majikannya terlalu sibuk sekalian. Jadi minta orang jaga anaknya. Sesekali daripada tidak bekerja, dia pun mengambil pekerjaan itu, menjaga anak majikan kayak baby sister di tukang si bengkel itu. Tetapi sekalian, pada satu hari bengkel itu begitu sibuk sekalian, sampai montir sana sini sekalian repotan. Maka majikan bilang, "Hai anak itu kamu keluar ya, hari ini tinggalkan anak, bantu di bengkel sekalian." Waktu dia mulai bantu sekalian, rupanya punya bakat yang menonjol. Punya keahlian yang menonjol sekalian. Sehingga lama-kelamaan disuruh kerja
di situ suruh berbagian di dalam pekerjaan montir pentel itu sekalian. Dan pada umur 18 tahun, dia diutus oleh bengkel itu ke satu daerah 760 km. Memperbaiki sebuah mobil pemadam kebakaran yang mogok di sana. Dia langsung ke sana dan membereskan dengan sangat baik. Sehingga majikannya memberikan jempol kepada dia, ya, mensupport dia, memberikan kepercayaan yang lebih tinggi, kemudian naik lebih tinggi, kemudian naik lebih tinggi. Dan kemudian dia sendiri membuka satu bengkel sekalian. Sampai kemudian dia membuka pabrik mobil. Dan dikatakan mobilnya itu dipakai di negara-negara, dari negara A sampai negara Z sekalian. Dari benua Asia sampai ke Afrika, sampai ke Amerika, Eropa, sampai ke Australia sekalian. Mereka mengenal produk mobilnya, yaitu mobil Honda sekalian. Saudara juga mungkin sedang memakai mobil Honda sekalian, tetapi tidak terlalu tahu sejarahnya. Rupanya dibangun oleh seorang namanya Soichiro Honda. Dengan cerita yang di atas sekalian, di dalam kemiskinan, perjuangan sekalian, dari titik nol sampai naik ke atas, sampai menjadi jutawan, miliaran orang terkenal di dunia ini. Sekalian, kehidupan daripada Soichiro Honda ini juga menggambarkan kehidupan manusia pada umumnya di antara kita pada hari ini. Sekalian, siang malam kita mengejar, kita berusaha supaya apa? Mendapatkan harta yang lebih banyak, mendapatkan tahta yang lebih tinggi, mendapatkan kuasa yang lebih besar, mendapatkan nama yang lebih terkenal di mana kita berada, di mana kita hidup. Sekalian, bekerja itu tidak salah, absolut tidak bersalah. Sekalian, jeripaya itu adalah perintah Tuhan supaya kita bekerja, tidak boleh bekerja, tidak boleh makan. Sekalian, semua yang dilakukan itu sesuatu yang baik. Tetapi pada hari ini Tuhan ingin memberitahukan kepada kita tentang sesuatu yang lebih penting, tentang sesuatu yang berbeda sekalian. Bukan harta dunia, bukan tahta kekuasaan dunia sekalian. Tuhan mau memberikan kita harta yang terbesar, harta yang kekal, harta yang mulia, harta yang bukan dari dunia, harta surgawi bagi kita. Apakah harta yang terbesar di dalam hidupmu dan di dalam hidupku? Melalui kitab Matius 13, ya, ayat 44 sampai 46, kita ingin merenungkan beberapa hal sekalian. Yang pertama sekalian, Kristus adalah harta yang paling besar di dalam kehidupan kita ini. Matius 13, 44 sampai 46, Tuhan mengatakan kerajaan Tuhan itu seperti harta yang terpendam di ladang, di dalam tanah. Juga seperti satu mutiara yang sangat indah, sangat mahal harganya mutiara ini. Kalau saudara mempelajari sistem metode pengajaran Tuhan Yesus, saudara akan menemukan sekalian, Yesus seringkali memakai metode perumpamaan yang dimengerti oleh masyarakat secara umum, tetapi di dalam setiap perumpamaan itu ada satu berita utama, satu kebenaran yang Tuhan mau sampaikan di dalam kebenaran, di dalam perumpamaan itu. Misalkan Yesus tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijak, menyambut raja yang akan datang sekalian. Tentang penabur benih, ada jatuh di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang bagus, berbuah dan tidak berbuah. Sekarang Yesus mengambil perumpamaan, rumah jangan dibangun di atas pasir, tetapi harus dibangun di atas batu. Yesus memberikan perumpamaan, anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang. Dan pada Matius 13 ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Seperti harta terpendam dan mutiara yang sangat indah. Perumpamaan ini sangat dipahami
oleh orang Palestina pada waktu itu. Mungkin sekarang kita kurang kenal. Kalau dibilang Freeport mungkin kita tahu sekalian. Di dalamnya banyak emas. Tetapi harta terpendam di dalam tanah itu menjadi satu pengetahuan umum orang Palestina waktu itu. Kenapa sekalian? Karena waktu itu belum ada bank. Belum ada safety box sekalian. Dan negara Palestina dari dulu perjanjian lama, zaman Yesus sampai hari ini selalu perang sekalian. Selalu perang. Hari ini sekalian, Palestina belum selesai perang juga. Jadi waktu itu kalau kalah perang, itu dirampas oleh musuh. Harta semua kekayaan dirampas. Maka masyarakat menyimpan harta yang berharga di dalam tanah. Supaya aman dan tidak perlu dijaga. Sekalian mereka beli mutiara sebagai satu sistem menyimpan yang juga aman. Supaya tidak terlalu besar barangnya. Mutiara itu kecil, bisa gampang disimpan aman. Sekalian ini adalah satu kebiasaan sehingga orang sangat memahami akan dua hal ini. Namun di dalam dua perumpamaan ini ada satu kebenaran yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Kerajaan surga itu adalah satu hal yang sangat berharga, yang sangat berpenting, yang sangat bernilai bagi kita semuanya. Dan kita harus mengejar, mendapatkan kerajaan itu menjadi bagian hidup yang paling penting di dalam kehidupan kita hari ini. Sebagian orang mungkin sulit mengerti apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga itu sekalian. Sekalian secara simpel saya mengatakan demikian. Kerajaan surga atau kerajaan Allah itu adalah tentang pemerintahan Allah di dalam Yesus Kristus dalam hati dan dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia sekalian. Bukan untuk tamasya, melihat keindahan bumi Palestina dan dunia ini. Tetapi dia datang untuk membawakan keselamatan. Dia datang mati di kayu salib, menebus dosa kita, melepaskan kita dari kuasa dosa, memberikan keselamatan di dalam hati kita, lalu memerintah hidup dan hati kita. Di luar daripada Kristus, kita hidup di dalam dosa. Di luar daripada Kristus, kita hidup di dalam kegelapan. Menjadi budaknya iblis sekalian, hati kita gelap, jauh daripada Tuhan. Tetapi setelah kita terima Tuhan, keselamatannya, kebenaran Injilnya, mengubah hati kita, menerangi hati kita. Kristus ada di dalam kita, di dalam hati, di dalam pikiran kita. Dan kita menjadi umatnya Tuhan. Waktu kita menjadi umat Tuhan, Tuhan memerintah hidup kita, memimpin hidup kita, sekalian di dalam jalannya Tuhan. Sekalian Yesus sebagai Allah yang memerintah di dalam hati kita, dia juga menghadirkan berkat-berkat surgawi. Sekalian damai sejahtera, sukacita, kekuatan surgawi, pemeliharaan, penyertaan Allah yang begitu berharga. Bisa kita nikmati di dalam Kristus, di dalam Tuhan hari ini juga. Karena Yesus menghadirkan berkat-berkat surgawi di dalam kehidupan kita setiap hari ini. Sekalian dunia banyak masalah. Banyak ketakutan, kegelisahan, banyak kekecewaan, luka hati bisa terjadi di dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang percaya, di dalam hati kita ada Tuhan, ada Kristus, ada damai, ada sukacita, kekuatan surgawi, penyertaan pemeliharaan Tuhan yang membedakan hidup orang Kristen dengan non-Kristen. Hidup yang diperintah, dipimpin Tuhan dengan hidup yang diperintah, dikuasai oleh dunia dan segala ketamakannya. Sekalian Kristus hadir, bukan saja memberikan keselamatan, berkat surgawi. Dia juga memberlakukan kebenaran. Memberlakukan firman di dalam kehidupan kita. Tentang keadilan, kebenaran, kesucian. Cara hidup sebagai orang Kristen yang benar itu diajarkan oleh Yesus. Ditanamkan di dalam hati kita sehingga Allah memerintah hati hidup kita. Di dalam dan melalui firman-Nya. Supaya kita tidak jalan sesat. Supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Tetapi berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan.
Maka pada waktu kita melihat Yesus berada di dalam dunia, dia menyembuhkan orang banyak, iya. Dan dia juga memperlihatkan kealahan, kekuasaan mujizat Tuhan. Tetapi Yesus juga banyak mengajar. Tentang khotbah di bukit, berbagai pengajaran-pengajaran itu Yesus sampaikan sebagai kehadiran kerajaan Allah, sebagai kehadiran kuasa Allah, melalui firman kebenarannya, menuntun langkah hidup kita, supaya kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sekalian, mendapatkan Yesus Kristus, itu berarti mendapatkan segala-galanya. Mendapatkan Yesus Kristus artinya mendapatkan kerajaan Allah, mendapatkan Yesus Kristus, mendapatkan yang termulia, terbesar di dalam hati kita. Maka dikatakan kerajaan Allah itu seperti harta yang ada di dalam tanah, seperti mutiara yang indah. Itu bercerita tentang keselamatan Kristus, tentang pemerintahan Allah yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Waktu kita menerimanya, di situ kita mengalami, menikmati kebahagiaan surgawi yang luar biasa. Satu kali seorang Pak Tani sekalian, dia sedang mencangkul tanah, menyuburkan tanah untuk tanamannya. Lalu waktu cangkulnya dipukul dengan keras sekalian, terbentur sebuah batu sekalian yang cukup besar. Agak emosi sekalian. Ini cangkul bisa rusak. Batu ini mengganggu, tanaman tidak bertumbuh. Dengan emosi dia mengeluarkan itu batu dan dia lempar ke di pinggir jalan itu. Tidak lama sekalian, ada seorang bapak-bapak sekalian. Dia lewat jalan itu. Dan dia melihat itu si batu. Semakin melihat dia semakin tertarik, Dia bilang, Bapak Tani, ini batu siapa? Oh, dia bilang batu saya, yang saya keluarkan dari tanah saya. Dia bilang, kenapa kamu taruh di sini? Iya, ia mengganggu. Dia bilang, bolehkah saya membeli ini batu? Wah, bapak itu berpikir, ini batu ganggu-ganggu. Ya, orang mau beli, dia cepat-cepat kasih. Dia bilang, iya oke, kasih kamu. Dengan harga yang tidak terlalu mahal sekalian, dia ambil itu batu dan dia beli itu batu. Rupanya ini seorang ahli mutiara sekalian. Setelah dia bawa pulang ke rumah sekalian, dia bersihkan sekalian. Dan dia teropong dengan caranya sekalian. Rupanya ini satu batu mutiara yang sangat berharga. Dia bawa ke toko mutiara, dijual, dipotong dipotong satu bagian demi satu bagian. Menjadi mutiara yang menarik, berharga, bisa beratus-ratus biji sekalian. Dan kemudian bisa dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal. Ilustrasi ini memberitahukan kepada kita, Allah memberikan hadiah yang terbesar, Yesus Kristus bagi kita. Injil diberitakan di mana-mana sekalian, tetapi ada orang yang tidak mau mendengar. Ada orang yang hatinya tertutup, ada orang yang hatinya keras. Ada orang mencintai dunia, mencintai harta, tata kekuasaan, sampai membelenggu, mengikat hatinya, tidak sanggup dia lepaskan untuk Tuhan dan menerima Tuhan. Saudara sekalian, ini yang Yesus mau sampaikan. Sekalian, mutiara yang indah sekalian, itu adalah Yesus Kristus. Harta yang paling besar, itu adalah anak Allah yang memberikan harapan hidup yang sesungguhnya. Hal kedua yang mau kita pikirkan sekalian, melepaskan untuk memperolehnya. Di ayat 4-6 sekalian, orang yang menemukan mutiara itu sekalian, atau harta yang terpendam itu, Alkitab mengatakan dengan sukacita ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara bisa bayangkan, orang itu menemukan mutiara, harta terpendam, dia cepat-cepat lari pulang, menjual segala harta miliknya. Semua harta miliknya dijual. Setelah dapat uang berapa, dia beli itu tanah, dia beli itu mutiara. Sekalian, itu berarti mutiara itu, harta itu lebih besar nilainya dari semua harta yang dia miliki. Kalau saya bertanya kepada saudara, harta apa saja yang kamu miliki hari ini? Mungkin saudara terlalu sulit untuk menghitung, kan? Ada rumah di sini satu, di sana satu, ada mobil, ada deposito di bank 1, 2, 3 dan sebagainya sekalian. Kalau semua harta saudara dikumpulkan, dijual semuanya, kemudian saudara dapat itu uang, beli sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu pasti sangat berguna, sangat penting. Saudara baru bisa melakukan satu tindakan yang demikian.
Saudara sekalian, di dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, Yesus mengatakan orang itu menjual seluruh miliknya, lalu kemudian membeli akan harta itu. Saudara sekalian, hal itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang itu berani mengambil satu keputusan yang sangat ekstrim. Orang itu punya komitmen yang sangat tinggi, baru dia bisa mengambil keputusan itu. Dan dia sungguh mengerti, memandang harta yang terpendam, mutiara yang dia temukan. Itu jauh lebih berharga dari apapun yang dimiliki. Sehingga dia berani sanggup melepaskan semuanya untuk memperoleh sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Saudara sekalian, saya percaya kita semua yang duduk di sini, saudara sekalian, hati kita sudah ada Kristus. Tuhan memerintahkan hati, pikiran hidup kita. Karena kita milik Tuhan, kita milik Kristus, kita sudah mendapatkan harta yang berharga itu. Tetapi saudara sekalian, menjadi orang Kristen sekalian, kita tidak hanya mendapatkan harta Kristus itu, tetapi hidup kita juga terus diubah, dibentuk menjadi semakin serupa Kristus. Dibentuk, dipimpin oleh Tuhan sehingga kita bisa mengalami kekayaan hidup di dalam Kristus yang luar biasa. Tuhan tidak mau kita hanya mengerti tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran di dalam Kristus, tentang kekayaan Kristus, kemuliaan, kebesaran, kuasa yang luar biasa. Tapi Tuhan juga mau kita hidup di dalamnya, mengalami kekayaannya, mengalami sukacita, mengalami kekayaan hidup sebagai anak Tuhan, sebagai anak kerajaan, kerajaan yang besar, kerajaan yang mulia. Itu Tuhan mau kita mengerti itu, menghidupinya dan mengalaminya. Namun seringkali sekalian, banyak hal yang menghambat, merintangi, sehingga kita tidak menikmati kekayaan di dalam kerajaan. Kita tidak menikmati kekayaan hidup di dalam Kristus yang begitu berlimpah. Karena kita mengatakan segala kekayaan Kristus, segala kekayaan Allah, baik secara material, rohani, ada di dalam Kristus. Dan di dalam Dialah kita bisa menemukan segalanya. Saudara sekalian, kita perlu melepaskan hal-hal yang tidak perlu, yang bisa menghambat kita untuk memperoleh, mengalami Kristus lebih jauh, supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang sungguh-sungguh indah. Seorang pengarang yang bernama Kyle Idleman, dia menulis satu buku yang berjudul The End of Me. Berakhirnya si aku yang lama itu harus berakhir. Di dalam buku itu dia mengatakan demikian. Menjadi seorang Kristen pengikut Kristus, dia harus siap ditunggang balikan oleh Tuhan untuk melepaskan si aku yang lama itu. Dan bagaimana prosesnya yang disebut dengan melepaskan si aku yang lama, si daging ini, supaya kita bisa mengalami, memperoleh kekayaan Kristus yang jauh lebih mulia. Pertama sekalian, bersedia dihancurkan, supaya bisa dijadikan utuh serupa Kristus. Menjadi pengikut Kristus, untuk mendapatkan rupa Kristus di dalam hidup kita. Sekarang mungkin ada banyak hal di dalam diri kita yang perlu siap kita untuk hancurkan. Mungkin itu kesombongan, ketamakan, kemalasan, hawa nafsu, kerakusan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan. Itu bisa menjadi batu-batu penghambat yang benar-benar harus dihancurkan. Hancurkan sekalian, baru kita bisa memperoleh sesuatu yang baru, yang mengalir daripada Tuhan. Kita coba mengintrospeksi diri hidup kita. Apakah ada hal-hal yang harus dihancurkan dan kita harus bersedia dihancurkan. Sekalipun tidak gampang, sekalipun sulit sekalian. Pengalaman Rasul Paulus luar biasa. Sebelum percaya kepada Tuhan, dia orang yang begitu sombong. Dia punya kekuasaan untuk membunuh orang Kristen, membakar gereja sekalian. Dia orang Farisi, dia anggap terdidik, punya pengetahuan yang tinggi.
dianggap orang benar, orang pintar, yang membela kebenaran. Itu segala title yang dimiliki oleh Paulus sebelum dia itu percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, tetapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan ubahkan hidupnya. Matanya buta, dia tidak bisa melihat apa-apa, saudara sekalian. Tuhan, hidupnya harus dituntun oleh Tuhan. Tuhan hancurkan segala keegoan, kesombongan Paulus. Dan kemudian dia merendahkan diri, berlutut di hadapan Tuhan. Aku hambamu, hambamu yang kecil. Saudara sekalian, setelah dia menghancurkan dirinya, maka kuasa Allah bisa bekerja dengan leluasa di dalam hidupnya. Di dalam Filipi, pada waktu dia Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang ku miliki sebelumnya itu ku anggap sampah, anggap kotoran dibandingkan Kristus. Karena Kristus jauh lebih indah dari segalanya. Sehingga dia meninggalkan, melepaskan semua keadaan yang tidak baik. Kedua, saudara sekalian, adalah kita rela, saudara sekalian, yaitu berduka cita, saudara sekalian, supaya kita bisa berbahagia dan bersuka cita. Saudara harus bisa berduka cita atas dosa-dosa kita, akan keadaan kita yang tidak baik, tidak setia kepada Tuhan. Di dalam keberdukaan kita atas kelemahan kita, di balik itulah kita bisa melihat kebahagiaan surgawi yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Adakah engkau pernah mengaku kesalahan di hadapan Tuhan, menyesali kesalahan, berduka atas kesalahan, menepuk-nepuk dada karena kelemahan kesalahan kita, minta Tuhan perbaiki kita. Waktu kita melakukan hal ini sekalian, di situ kita bisa menikmati kebahagiaan surgawi. Kalau saudara baca Mazmur 32, satu Mazmur yang sangat indah, yang ditulis oleh Raja Daud. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya. Dan di dalam ayat yang berikutnya dia mengatakan, Tuhan, aku berduka cita, tulangku sakit, dagingku sakit, hidupku di dalam tekanan penderitaan, dikejar-kejar musuh, saya banyak dosa, saya banyak salah. Dia berduka atas hidupnya. Di dalam kedukaan dia datang kepada Tuhan, minta Tuhan ampuni dia, pulihkan, bangkitkan dia, sehingga di situ ada sukacita yang sangat luar biasa. Saudara pernah menikmati kebahagiaan surga, kebahagiaan dalam Kristus Yesus yang memenuhi hatimu begitu luar biasa? Mungkin tidak pernah, saudara sekalian. Kenapa tidak pernah? Mungkin saudara tidak pernah berduka atas segala kesalahan dosamu. Kalau kita mengerti berduka, di situ kita bisa merasakan kebahagiaan di dalam Kristus yang luar biasa. Saudara sekalian, selain berduka, saudara sekalian, kita rela direndahkan supaya ditinggikan oleh Tuhan. Di dalam Lukas 18, Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang dua jenis orang yang masuk di dalam bait Allah. Anggap saja gereja hari ini gitu. Orang yang pertama adalah Farisi. Dia datang ke rumah Tuhan berdoa dengan kesombongan. Tuhan, Tuhan, saya tidak seperti pemungut cukai. Saya bukan perampok, saya bukan orang lalim, saya bukan pezina. 1 minggu saya puasa 2 kali. Dan saya memberikan perpuluhan. Banyak kebajikan, kelebihan yang saya lakukan. Kesombongan hati daripada sang Farisi meninggikan diri luar biasa. Tetapi orang kedua sekalian, pemungut cukai. Dia berada di tempat yang jauh daripada mimbar sekalian. Dia tidak berani mengangkatkan kepala ke atas. Dia menepuk-nepuk diri, mengaku dosa dan berkata, Tuhan ampunilah, ampunilah kesalahan saya. Kemudian Tuhan mengatakan, orang kedua pemungut cukai itu pulang dibenarkan oleh Tuhan. Dosanya diampuni, dia ditinggikan Tuhan di dalam kemuliaan. Tetapi si orang Farisi itu tidak mendapatkan semua itu karena kesombongan hati dan dirinya. Dia tidak bersedia merendahkan diri, melihat kelemahan di hadapan Tuhan untuk mendapatkan kelimpahan hidup yang dihargai, yang dijunjung tinggi oleh Tuhan. Dan buku itu mengatakan,
Seringkali orang Kristen lebih suka menjadi orang Farisi daripada menjadi pemungut cukai. Kita lebih senang meninggikan diri sehingga kita direndahkan daripada kita merendahkan diri untuk ditinggikan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana kita melepaskan si aku yang lama itu? Artinya kita bisa mengosongkan hati dan pikiran kita yang selama ini mungkin dipenuhi oleh segala filosofi dunia, ketamakan dunia. Hati kita mungkin dipenuhi oleh keinginan harta, kesenangan-kesenangan, pesta pora duniawi itu. Saudara sekalian, seringkali sudah memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita. Sehingga firman Tuhan tidak mendapatkan tempat dan kehadiran Kristus Tuhan tersingkirkan. Dan pada waktu kita mau melepaskan keakuan yang lama itu, semua harta-harta duniawi yang gelap ini harus kita bersedia dibongkar, dilepaskan. Sehingga ada tempat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam jalan hidup kita untuk Tuhan dan untuk kehadiran Kristus. Itu namanya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengosongkan hati pikiran kita supaya dipenuhi, dikuasai oleh Tuhan, bukan oleh nafsu segala keinginan kita, sehingga menghimpit kebenaran Tuhan tidak berbuah di dalam hidup kita. Saudara, adakah engkau bersedia memberikan hatimu, pikiranmu sepenuhnya kepada Tuhan, menjadikan Dia yang menuntun? Saudara sekalian, satu poin lagi, kita tidak berdaya supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam menghadapi banyak masalah, saudara sekalian, kita tidak mengandalkan kepintaran hikmat kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Disitulah Paulus mengatakan, pada waktu aku lemah, aku menjadi kuat. Pada waktu aku paling tidak berdaya, di situ kuasa kemuliaan mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Saudara sekalian, kita harus bisa menyerahkan diri kita di dalam kelemahan kita untuk bersandar kepada Tuhan. Dengan demikian kita boleh mengalami kelimpahan kuasa Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Satu poin terakhir sekalian, menjadi bijak di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan mengatakan orang itu menjual seluruh harta miliknya, lalu membeli mutiara dan harta yang terpendam itu adalah hikmat surgawi. Itu adalah bijaksana daripada Tuhan. Hidup bukan dikuasai oleh dunia dengan segala kemewahannya, tetapi oleh terang kebenaran. Pada waktu orang itu mau menjual seluruh harta miliknya itu, berarti dia mengerti itu barang itu berharga. Sehingga pada waktu kita rela meninggalkan dunia, segala keinginan daging kita tahu Yesus lebih berharga. Hidup di dalam Dia lebih indah. Harta yang paling besar, warisan yang paling mulia yang bisa kita terima untuk kekekalan di dalam Yesus Kristus. Itu namanya bijak di mata Tuhan. Apa yang sedang engkau cari pada hari ini? Harta, tahta, dan kekuasaan? Apa yang menjadi tujuan hidupmu pada hari ini? Kesenangan pesta pora? Apa yang paling penting di dalam hidupmu pada hari ini, sekalian? Ilmu, nama, atau teknologi? Apa yang kau paling perjuangkan di dalam hidup ini? Masa depan yang tenang, damai, terjamin? Apa yang dirindukan di dalam hatimu yang paling dalam? Jalan-jalan liburan, keliling Tiongkok sekalian, atau Eropa? Sekalian, apa kita menjadi tujuan hidupmu sekalian? Semua hal sekali lagi bukan salah, tetapi Tuhan mau kita lebih dari segalanya. Yaitu menjadikan hidup kita benar-benar berfokus, berpusat kepada Kristus. Mengutamakan kerajaan Allah, mendapatkan kerajaan Allah lebih daripada segalanya. Kalau kita sudah mendapatkan kerajaan Allah, Tuhan bilang semua yang lain itu akan ditambahkan kepada kita dengan melimpah-limpah. Di dalam Dia kita mendapatkan keselamatan. Kita terus membangun diri, hati, hidup kita di dalam Kristus dan segala pengajarannya. Kita tinggal di dalam Kristus, menyatu, hidup berjalan bersama Tuhan. Kita meletakkan hati, pikiran, keinginan kita di dalam otoritas dan kehendak Kristus. Kita hidup bercahaya bagi Kristus, menjadi rupa Kristus di tengah-tengah dunia. Itu namanya mencari kerajaan Allah. Menjadikan kita murid Kristus, menjadikan kita anak kerajaan, menjadikan kita duta Kristus, hadir di dalam dunia, membawa dampak, membawa pengaruh bagi sesama.
Karena kita sendiri sudah mengalami kekayaan kebesaran di dalam Kristus. Dan kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari kita bersahati di dalam doa.